Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas sejarah, silsilah, dan pemikiran sufistik Pangeran Diponegoro. Kisah sejarah ini diambil dari kitab Babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro ketika ia ditawan oleh Belanda di Manado pada tahun 1832 sampai 1833. Pangeran Diponegoro menceritakan riwayat kehidupan para leluhurnya sejak Prabu Brawijaya hingga perlawanannya kepada Belanda. Kisah ini ditulis oleh Pangeran Diponegoro dengan pemahaman pada tahun 1800-an. Berawal dari kisah Prabu Brawijaya IV, Raja Majapahit. Dikisahkan bahwa sewaktu Prabu Brawijaya berkuasa, tanah Jawa mengalami kemakmuran. Tidak ada musuh bernyali menyerang raja yang tersohor berkat kebijakan serta keadilannya. Sementara Prabu Brawijaya masih memeluk agama Buddha. Istri Prabu Brawijaya sangat cantik rupawan. Ia bernama Ratu Darawati yang berasal dari negeri Cempa. Dari benih Prabu Brawijaya, Ratu Darawati memiliki seorang putra bernama Raden Jaran Panoleh. Oleh raja, putranya diwismakan di Madura. Sementara putranya yang lahir dari Larasati bernama Arya Dilah atau Arya Damar. Ia ditempatkan di Palembang. Jalinan kekerabatan Majapahit dan Cempa semakin erat. Sewaktu adik Prabu Brawijaya bernama Dyah Sujinah menikah dengan Syarif Ibrahim dari Cempa. Perkawinannya dengan Dyah Sujinah, Syarif Ibrahim memiliki dua orang putra, yaitu bernama Syarif Rahmat dan Syarif Rahman. Semula Syarif Ibrahim datang di Majapahit untuk melakukan syiar Islam. Sekian lama kembali ke Cempa. Ia kemudian memerintahkan kepada Syarif Rahmat dan Syarif Rahman untuk datang ke Majapahit. Mereka diminta oleh ayahnya untuk melanjutkan tugasnya sebagai dai Islam. Sesudah diterima pengabdiannya oleh Prabu Brawijaya, Syarif Rahmat dan Syarif Rahman mendapatkan anugerah nama. Syarif Rahmat mendapat anugerah nama Sunan Makdum. Karena tinggal di Ampel, Sunan Makdum dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sementara Syarif Rahman yang mendapat anugerah nama Sunan Iskak dari Prabu Brawijaya itu tinggal di Giri. Kelak Sunan Iskak dikenal dengan Sunan Giri I. Selama tinggal di Majapahit, keduanya berhasil mengislamkan Ratu Darawati. Sementara Prabu Brawijaya tetap memeluk agama Buddha. Oleh Prabu Brawijaya, Sunan Ampel dinikahkan dengan putrinya. Dari perkawinannya dengan putri Brawijaya, Sunan Ampel memiliki 3 orang putra, yaitu yang pertama Sunan Ngudung, yang kedua Sunan Bonang, dan yang ketiga Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati inilah yang diminta oleh Sunan Ampel untuk pergi ke Cempa. Tak ada tugas yang akan diemban oleh Sunan Gunung Jati selain mempersiapkan pusaka negara. Selain memiliki 3 putra, Sunan Ampel memungut putra Sunan Iskak yang telah yatim piatu. Karena Sunan Iskak meninggal sewaktu istrinya tengah mengandung. Istri Sunan Iskak pun meninggal sesudah melahirkan bayinya yang diberi pusaka nama Raden Satmata. Kelak Raden Satmata yang dikenal dengan Sunan Giri II itu
dinikahkan dengan putri Sunan Ampel bernama Nyai Gung Grisik. Prabu Brawijaya mengangkat Arya Teja sebagai adipati di Tuban. Dari Arya Teja lahirlah Raden Sahid, kelak dikenal dengan Sunan Kalijaga dan Dewi Rasawulan. Berbeda dengan adiknya, Raden Sahid dikenal sebagai anak nakal dan bengal. Agar tidak diketahui oleh setiap orang, Raden Sahid yang tinggal di dalam hutan itu melakukan tapa ngidang. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Raden Sahid selain menjadi begal. Ia mencelakai dan membunuh setiap orang yang berani melewati hutan itu sesudah merampas harta bendanya. Suatu waktu, Sunan Bonang yang dikawal 2 pengiringnya melewati hutan di mana Raden Sahid berada. Sunan Bonang dihadangnya. Ketika melihat Raden Sahid, Sunan Bonang yang mengenakan baju dan sorban serta membawa sisir dan cundrik emas itu hanya tersenyum ramah. Raden Sahid yang berdalih ingin menjadi santri Sunan Bonang meminta baju, sorban, sisir, dan cundriknya. Dengan ucapan, "Hei orang tua, aku bersedia menjadi santrimu, asalkan kau memberikan pakaian dan sorbanmu itu. Kalau kau hanya menginginkan segala apa yang bersifat duniawi, jangan meminta apa yang aku miliki. Di belakangmu itu ada pohon aren, berbuah kolang-kaling berwujud butiran emas, merah delima, intan, dan jamrud," jawab Sunan Bonang dengan tenang. "Lihatlah, ambil semua bila kau mau." Raden Sahid membalikan badannya. Ketika menatap pohon aren itu, rontoklah seluruh buah kolang-kaling yang berupa butiran emas, merah delima, intan, dan jamrud. Ia takjub dan tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dengan serta-merta, ia bersimpuh di hadapan Sunan Bonang, mencium lututnya, menyatakan dengan setulus hati untuk menjadi santrinya. Sunan Bonang bersedia menjadi guru Raden Sahid. Tidak ada syarat apapun untuk menjadi muridnya. Selain Raden Sahid harus melaksanakan laku batin, yaitu dikubur hidup-hidup di bawah pohon beringin di hutan itu. Karena tekadnya sudah bulat untuk menjadi murid Sunan Bonang, Raden Sahid bersedia dikubur hidup-hidup. Sesudah mengubur Raden Sahid, dengan dibantu 2 pengiringnya, Sunan Bonang melanjutkan perjalanan, meninggalkan kuburan Raden Sahid di hutan itu. Demikianlah sejarah, silsilah, dan pemikiran sufistik Pangeran Diponegoro yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bagian kedua. Terima kasih.